Kita ke sorotan berikutnya, proses belajar mengajar Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 33 Kota Tangerang Selatan belum dimulai. Hal ini terjadi karena proses renovasi pembangunan belum juga rampung hingga hari ini. Jadwal belajar mengajar Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan meleset dari target pemerintah. Penyebab utama dari belum beroperasinya sekolah rakyat tersebut karena masih dalam proses renovasi dan menunggu kesiapan sarana serta prasarana sekolah. Pihak sekolah hingga saat ini juga masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Sosial. Untuk sementara, sebanyak 150 siswa yang terdaftar di SRMA 33 Tangerang Selatan masih berada di rumah masing-masing. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap ada 140 guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri karena faktor pribadi. Meskipun demikian, Mensos menyatakan akan ada 50.000 calon guru yang disiapkan menggantikan guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri itu. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan calon guru yang disiapkan untuk mengganti guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri kini tengah menjalani pendidikan profesi guru. Mensos Saifullah juga menyatakan akan menambah 30 sekolah rakyat dengan total guru dibutuhkan sebanyak 800 guru. Adapun alasan utama guru sekolah rakyat mengundurkan diri adalah karena faktor jarak yang jauh dari rumah mereka. Ada sekitar 140 data terakhir ya yang mengundurkan diri setelah mereka seleksi itu dari berbagai titik sekolah. Tapi di belakangnya udah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan. Sehingga insya Allah nanti yang mengundurkan diri itu kita hormati karena sebagian besar alasannya terlalu jauh dari domisili. Misalnya target kita bisa sampai 50-60 titik lagi, berarti nanti kapasitas siswanya bisa lebih dari 15.000. Akan bertambah sekitar tambahan jadi keseluruhan kira-kira 800-an guru lagi. Direncanakan mulai beroperasi pada 30 Juli 2025, fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan masih belum rampung. Lalu bagaimana nasib belajar mengajar ratusan siswa? Kita dengarkan laporan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya di lokasi. Bene, seperti apa sekarang progres atau perkembangan proses renovasi untuk fasilitas sekolah rakyat? Kapan targetnya siswa bisa mulai belajar? Ya, Friska, memang saat ini saya tengah berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan, di mana kalau dari pengamatan kami atau penglihatan kami sejauh ini, memang untuk saat ini sampai dengan saat ini belum ada atau belum kami temukan adanya proses belajar mengajar dari para siswa ini. Justru malah yang kami temukan ini masih dalam proses pembangunan begitu ya, Friska, di mana memang rencananya untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan sendiri akan menampung 150-an orang siswa. Nah, Friska, untuk menggambarkan atau memperlihatkan kepada Anda, Friska, bagaimana dengan situasi sekolah rakyat saat ini, juru kamera Kompas TV Andika Ahadiat akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasinya untuk saat ini. Nah, kalau bisa Anda lihat, Friska, kami sedang berada di luar pagar dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan, di mana kalau bisa terlihat di dalam masih beberapa ada pekerja yang melaksanakan pekerjaan dan juga ada beberapa material-material dari bangunan begitu ya, dari pekerjaan yang masih dikerjakan, karena mengingat kalau dari informasi yang kami terima, kami menggali informasi kepada pihak penjaga begitu, Friska, memang sebelumnya tempat ini merupakan salah satu gedung balai pertemuan begitu ya, Friska, kemudian dipugar atau diubah
direnovasi maksud kami untuk dijadikan sekolah rakyat menengah atas 33 Kota Tangerang Selatan. Nah, nantinya memang untuk sekolah rakyat menengah atas 33 ini akan ada 4 gedung utama untuk proses belajar mengajar, di mana 4 gedung utama ini difungsikan untuk asrama dan juga ruang-ruang kelas bagi para 150 siswa yang nantinya sudah terpilih untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sini. Dan juga nanti difasilitasi ada 1 aula pertemuan dan juga 1 gedung musola begitu ya Friska di dalam. Nah, kalau dari keterangan dari safety officer tadi kami juga sempat menanyakan kapan sebenarnya sekolah rakyat ini akan rampung. Targetnya memang beliau tadi tidak menerangkan secara pasti kapan akan rampung karena memang mengingat masih 85% progres yang sudah dikerjakan sejauh ini. Tapi kalau dari penglihatan kami di sini untuk bangunan luar, gedung-gedung di luar sini juga sudah terpasang begitu AC atau pendingin ruangan. Ini artinya memang sudah dipersiapkan untuk kesiapannya. Tapi mengingat hal tersebut masih ada beberapa hal-hal kecil seperti finishing, kemudian kalau kami lihat di dalam ini masih membutuhkan penyempurnaan terkait dengan kesiapan dari gedung atau infrastruktur dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan sendiri. Begitu Friska. Nah, Bene, karena saat ini harus ditunda, masih menunggu proses renovasi, bagaimana dengan siswa? Bagaimana mereka bisa mendapatkan hak pendidikannya agar tidak terlambat, agar tidak tertinggal juga dengan sekolah lain yang sudah mulai waktu pembelajarannya? Ya betul Friska, memang yang jadi catatan atau poin penting adalah nasib dari 150 orang siswa yang sudah dijadwalkan untuk melakukan proses belajar mengajar di SRMA 33 Tangsel ini. Kalau dari informasi sementara yang kami dapatkan terutama dari keterangan PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, yang ini Diki Hardiana begitu, menyampaikan memang untuk 150 orang siswa ini masih di rumah masing-masing, masih ditangani Dinas Sosial Provinsi Banten begitu untuk nantinya memang setelah gedung-gedung ini dipersiapkan 100% matang begitu, kemudian akan dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan hingga saat ini memang proses penyempurnaan dari gedung-gedung dan juga infrastruktur yang berada di sekolah ini masih terus dilakukan. Begitu Friska. Baik, terima kasih Benediktus Aditya langsung dari Sekolah Menengah Rakyat Atas di Tangerang Selatan yang saat ini masih menunggu proses renovasi di sana. Terima kasih.